Mengenai Dalihan Natolu dalam kehidupan orang Batak, pada dasarnya itu merupakan suatu filosofi kehidupan yang mengatur tata cara kehidupan sosial. Nah, bagaimana Dalihan Natolu ini bisa berperan dalam situasi yang seperti ini? Ya. Walaupun dia hanya staf biasa, saya ada mengurus sesuatu. Kalau saya tidak menempatkan dia sebagai bagian daripada hula-hula, nggak jalan Pak kerja saya. Selamat sore bagi kita semua. Jadi pada hari ini kita berkumpul di tempat Bapak Insinyur John Peter Stanggang, pensiunan dari Direktur Produksi PTP2 yang juga sebagai Pemrakarsa Kabupaten Samosir dan juga sebagai tokoh adat Samosir, dan sudah menulis beberapa buku, dan salah satu buku Bapak ini adalah membicarakan tentang adat Batak, yaitu bab 3 di salah satu bukunya itu judulnya Partuturon Dalihan Natolu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Dalihan Natolu itu adalah merupakan falsafah hidup orang Batak, baik itu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo, dan itu saya pikir. Jadi apa pengertian dari Dalihan Natolu itu dalam menjalani aktivitas kehidupan di dalam masyarakat Batak, kita akan bisa dengarkan atau memperkaya wawasan kita nanti setelah mendengar penjelasan dari orang tua kita yang juga tokoh adat masyarakat Samosir, supaya ke depan filosofi Dalihan Natolu itu bisa kita terapkan dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan di dalam keluarga kita, baik di kota ini maupun di Samosir. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan pertama untuk narasumber kita untuk memaparkan apa sebetulnya pengertian dari Dalihan Natolu itu. Jadi untuk itu Pak Stanggang, kami berikan waktu untuk pemaparannya Pak. Baik, terima kasih. Mengenai Dalihan Natolu dalam kehidupan orang Batak, pada dasarnya itu merupakan suatu filosofi kehidupan yang mengatur tata cara kehidupan sosial di masyarakat. Di sana disebutkan Dalihan Natolu tungku dengan kaki 3. Tungku itu harus kakinya 3, itu yang paling ideal, ya, paling ideal membuat satu tungku dengan kaki yang 3. Kalau dibikin 2 tungku juga nggak mungkin. Bagaimana 4 juga itu kurang pas. Makanya orang Batak memilih nama tungku itu nama suatu benda yang menunjukkan keharusan 3. Jadi itu dapat kita katakan keharusan 3. Apa yang 3 itu? Disebutkan Dalihan Natolu. Yang 3 itu adalah dongan tubuh, kekerabatan dalam dongan tubuh, hula-hula, dan boru. Ya, kekerabatan yang menyangkut pada kehidupan. Kehidupan masyarakat Batak semua terikat kepada 3 fungsi ini. Apabila ada sesuatu yang dikerjakan, terutama yang menyangkut kepada suatu perhelatan, maka ketiga unsur ini harus hadir. Ya. Yang 3 ini harus hadir karena masing-masing mereka ini adalah
bagian daripada adat itu sendiri. Artinya seseorang hanya bisa katakan suatu keluarga yang sempurna apabila dia mempunyai istri. Dia mempunyai istri itu artinya dia mempunyai hula-hula, ya. Itu, ya. Orang hula-hula itu mempunyai anak perempuan kawin kepada seseorang, maka ini adalah borunya. Nah, jadi ketika kita sendiri ada hula-hula dan ada boru. Jadi ketiga unsur ini suatu perangkat yang harus dihadirkan dalam setiap kegiatan yang menyangkut adat di orang Batak, ya. Jadi hula-hula itu adalah kalau saya sebagai bagian dari lingkungan tubuh, hula-hula itu adalah keluarga atau orang pengambilan istri. Ya. Itulah yang disebutkan hula-hula, yang kemudian disebutkan tulang dan sebagainya, itu yang disebutkan hula-hula. Nah, dengan tubuh adalah kawan kita, ya, kawan kita semarga, kawan kita satu keturunan dari beberapa misalnya opung atau nenek, itu yang disebutkan dengan tubuh. Dan kemudian ada yang disebutkan boru. Boru adalah anak perempuan kita yang kawin kepada keluarga orang lain perempuan. Jadi anak perempuan itulah yang disebutkan boru. Nah, saya katakan tadi bahwa setiap kegiatan harus dihadiri oleh Netolu. Nah, nanti akan saya coba kaitkan dia kalau bagaimana dia di masyarakat dan di pemerintahan. Jadi dalihan Netolu itu adalah dalihan yang harus ya, ketiga kedudukan itu menjadi fungsi yang harus mempunyai fungsi yang sama. Harus mempunyai, misalnya kalau itu dari besi, ya, harus panjang yang sama. Kalau itu dari batu juga harus sama tingginya dan sama besarnya, supaya benar-benar tunggu itu rata. Nah, itu dalam aplikasi dalam kehidupan orang Batak, maka semua orang harus dinyatakan sama dalam segala apapun dalam kehidupan orang Batak. Ya. Ada yang pincang, ada yang kepanjangan, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Jadi itulah prinsipnya, dalihan Netolu harus berdiri sama dan harus itu. Nah, ditambah lagi sering disediakan batu atau suatu benda yang lain yang disebutkan itu sihal-sihal. Ya, itu dalam kehidupan masyarakat, sihal-sihal ini adalah bagian daripada tiga fungsi tadi. Di luar daripada tiga fungsi tadi, di luar dengan tubuh, di luar hula-hula, di luar boru, termasuklah mereka itu yang disebutkan sihal-sihal ini adalah donga sabuta. Kalau kita di masyarakat kota ini sekarang kan misalnya kawan sekerja dan lain sebagainya. Jadi itulah prinsipnya di dalihan Netolu itu menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dalam tatanan kehidupan orang Batak. Itulah yang dinamakan dalihan Netolu. Jadi kita lihat sekarang Amang di Samosir itu nampaknya ada realitas sekarang di sana dalam menyelesaikan apabila terjadi katakanlah perbedaan pendapat atau konflik masalah tanah atau hal yang lain di Samosir itu, nampaknya fungsi dari ketiga tatanan tadi itu kurang berperan. Bahkan sekarang kasus-kasus perselisihan masalah tanah langsung mengadu ke pihak berwajib. Sebetulnya bagaimana konsep dari dalihan Netolu ini bisa menyelesaikan permasalahan macam itu, Pak? Supaya jangan terus
dilaporkan ke pihak berwajib, karena inilah sekarang katakanlah menurut informasi dari Polres Samosir, kasus yang paling banyak mereka hadapi. Ya, katakanlah kalau kita ambil secara spesifik masalah tanah, ya, banyak kasus itu terjadi sekarang Samosir karena ketidaktahuan. Itu sebenarnya karena ketidaktahuan daripada masyarakat atas kedudukan masing-masing. Ya. Semua orang, katakanlah di Tapanuli atau di orang Batak, sebenarnya di dalam kehidupannya dia harus tahu bagaimana sebenarnya aturan, adat, dan kebiasaan. Katakanlah kalau kita berbicara mengenai tanah, ya, tanah sebagai benda di tanah Batak adalah sesuatu yang dimiliki dan terwaris turun-temurun. Itu dulu prinsipnya. Nah, sekarang tanah itu dapat kemudian terwaris kepada anak atau diberikan kepada boru. Nah, yang terjadi sekarang saya lihat di Samosir, ada pelaksanaan adat dalam rangka transaksi pemberian tanah yang seluruhnya itu tidak ada tertulis. Katakanlah saya bikin salah satu contoh. Waktu meninggal seorang orang tua laki-laki sudah sahur matua komplit, dapat sudah berkeluarga, diadakan ulang adat. Ulang adat itu mempunyai beberapa tahap. Salah satu di tahapnya yang disebutkan kalau di Samosir itu disebutkan mandungoi. Ya, mandungoi pada waktu meninggal seorang orang tua laki-laki adalah anak perempuan paling besar. Ya, diberikanlah kepada dia waktu mandungoi itu sebidang tanah. Ya, sebidang tanah yang harus kemudian di belakang hari dinamai IDGDG. Artinya disahkan setelah mereka datang kepada orang tuanya, datang membawa sepanganan, kemudian seluruh kerabat diundang, mereka sama-sama menunjukkan mana tanah yang diberikan itu. Inilah tanahmu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, lebar segini dan sebagainya. Nah, tidak tertulis. Tidak tertulis. Ya, tapi sahlah itu. Nah, sekarang Pak, karena nilai tanah itu sudah sedemikian besar, tidak lagi sebagai hanya dinamakan sawah, ya. Apalagi dengan BPOT sekarang dengan pembangunan sekarang jalan dan lain sebagainya, maka bagi keluarga-keluarga yang kebetulan tidak berada lagi di kampung, tidak mengetahui lagi bahwa orang-orang kampung itu sudah mendaftarkan kepada para pemerintah, kepada kepala desa tanah kudo. Nah, datang seseorang dari kota yang sudah ratusan sekarang investor di Samosir itu untuk membangun dan lain sebagainya, dijual pada mereka, bukan tanahnya. Nah, barulah setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian ketahuan kepada siang punya, tanahmu sudah dijual kepada orang lain. Kembali dia perkara. Nah, sudah sulit sekarang untuk mengumpulkan unsur dalilnya dulu di Samosir
terutama juga karena fungsi yang dinamakan bius juga tidak ada lagi. Dulu kalau ada persoalan-persoalan tanah yang demikian itu dibawa dulu ke ke kelompok huta dengan unsur yang disebutkan paling ituai. Mereka lah yang harus membahas itu dulu, petak kason, bohado dalam di tanahon, isir sasitong nanak punahon dan lain sebagainya. Sekarang itu tidak ada lagi, Pak. Maka terpaksa diambil jalan pintas langsung ke polisi atau ke pengadilan. Itu yang terjadi sekarang sama Samosir, ya. Jadi sudah berani orang, ya, mengambil menjual tanah orang lain kalau sudah keluarga mereka tidak ada di situ lagi. Tapi yang sering saya dengar terjadi sekarang di Samosir yaitu itu tanah-tanah yang dikelompokkan seperti yang saya katakan dari Padungoy, karena biasanya kalau sudah tidak ada mengulahi, ya, datang mengambil boru kita kembali, sudah jarak kita dalam kekeluargaan itu sudah makin jauh karena tidak ada mengulahi, maka datang yang memberikan dulu, kebetulan di kampung dia orang yang memberikan dulu langsung mengatakan dan dia anak betul desi dari serong siap desi dia mengulahi, jadi kemudian dijual. Ini menjadi persoalan sekarang. Itulah Pak, apakah kasus-kasus tanah di sekarang tidak ada surat menyurat untuk mengatakan itu milik siapa. Banyak yang sudah merantau. Pada dasarnya orang-orang dari Samosir yang merantau itu adalah orang-orang memiliki tanah. Pada dasarnya orang-orang yang tinggal di Samosir itu adalah orang-orang kebanyakan yang tidak memiliki tanah. Itu indikasinya, ya. Itulah kira. Jadi sebenarnya kalau gagal di Hanatolu, ya, kalau gagal di Hanatolu, dan biasanya di Hanatolu itu dibicarakan, maka harus dibawakan ke bius. Nah sekarang bius sudah nggak ada lagi. Nah, untuk mengendalikan Hanatolu kan pun sekarang sudah sulit. Sudah sulit kadang-kadang mencari hula-hulanya, ya. Sudah sulit mencari siapa burunya karena semua sudah dirantau. Maka terpaksalah jalan satu-satunya harus ke polisi. Itu yang terjadi sekarang ini. Memang keadaan lah mengatakan memang harus ditempuh jalan itu tanpa keterlibatan pada denominator dan bius. Ya. Saya kira jadi itu tadi masalah penyelesaian permasalahan apabila ada konflik masalah tanah. Jadi dalam hal pembagian jambar atau tuduh-tuduh di Sipanganur pada saat acara-acara tertentu, karena saya lihat kalau Mangkal Holi misalnya, katakanlah yang dipotong pada saat itu adalah si gagak du manang warna mono di hitam, mono horbo di dok gajatuba, mono lubu di dok lubu sitio-tio. Apa sebetulnya yang diberikan kepada hula-hula ini semua? Karena hula-hula itu juga terdiri dari beberapa lapisan. Ada hula-hula pangulian niba, tulang niba, bona tulang niba, bona nyari. Bahkan di sebagian daerah di Samosir, bona di Pangarap Tuanon sampai bona nyari di Jawa. Biasa betul lah mulai bona pasogit. Ada orang parbonani namuse. Ahama konsep ni tudu-tudu ni Sipanganur tulia siliano tuso bona di ulaon misalnya makna Mangkal Holi. Bolo dina pesta-pesta nasi misalnya bolo siga gadu dona pida tupa. Aso yang do pertording ni parpiak ni tudu-tudu Sipanganur non siliano tu hula-hula. Ya. Dalam buku saya menyatakan
tulisan saya Batak Namar Serak Maradat Nanya Datun, saya tulis di situ tidak ada adat Batak, yang ada adat luar. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya apa yang dikasih kepada ini hula-hula apa ini dan sebagainya, itu berbeda untuk semua daerah. Berbeda untuk semua daerah, ya. Di Humbang misalnya, kalau matua sahur matua, maka kerbau misalnya yang disembelih itu sedemikian rupa bahwa katakanlah kepala kerbau itu tinggal sama mereka, ya, untuk kemudian dipakai untuk mana si bidadari. Kalau misalnya di Samosir juga ada beberapa luat yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya ada misalnya ulu, ya, kepada tulang, ya. Kemudian ekor atau nama sanggulan dikasih kepada hula-hula, ya. Bermacam-macam, ada yang terbalik, ya. Nah, kalau saya berprinsip yang saya tulis dalam buku saya, maka saya selalu mengatakan bahwa ulu itu adalah suatu tudu-tudu simpanan yang paling tinggi nilainya, maka dia harus dikasih kepada, kalau yang meninggal itu siapa, si Lean Saput. Itu prinsip kalau saya. Tapi ada yang tidak membuat demikian. Jadi artinya kita tidak lagi terlalu terikat, ya. Ada daerah misalnya, kalau dipotong kerbau atau lembu, kepala kerbaunya itu sangkutkan di pintu harbangan, menandakan bahwa yang dipotong adalah ini dan itu, dan itu kemudian tinggal pada suhud yang menjadi menjadi si pintu jaya atau sedemikian rupa. Pengalaman saya sekali sebagai bere, sebagai buruh, untuk kemudian diserahkan saya untuk menyelesaikannya di Jakarta, ya sudah nggak mungkin lagi lah kepala kerbau yang begitu kita kerjain misalnya, ya. Tapi tidak ada suatu patokan di setiap buat yang selalu memberikan tuduh-tuduh simpanan itu berbeda. Tidak ada patokan yang ini harus begini, yang tapi kalau saya dan buku saya katakan hulu harus kepada si sahut atau tulang, ya. Sedangkan tidur dikasih kepada dua lagi. Nah, ada beberapa hal yang memang di dalam peradaban kita yang berbeda-beda, yang prinsipil sekalipun yang kemudian menyangkut kepada peradaban atau pembagian gambar misalnya, ya. Kalau di Toba, ya, di Toba misalnya, kalau seseorang meninggal, ya, kalau seseorang misalnya baru saya lah yang meninggal, hela saya meninggal, itu seluruhnya panggilan sabut dan lain sebagainya itu kepada sematuannya, ya, dan sebagainya. Tapi kalau di Samosir tidak, beda. Jadi saya mengatakan semua itu adat yang kita lakukan itu adalah adat nani adat. Pada dasarnya bukan demikian. Tidak ada lagi suatu ketentuan yang sudah yang baku yang harus diikuti orang semua di Batak. Saya pernah menjadi hula-hula dari persoalan hula-hula daripada orang yang meninggal dari Humbang. Saya hanya dapat bongkol
Soid. Ya kalau di Samoa senang dong. Bukan itu. Nah, artinya kita tidak terlalu terikat lagi ke situ. Baiklah. Jadi saya kira kita ini hal-hal ini sudah hal-hal yang tidak terlalu prinsipil lagi. Saya ingin membawakan kepada suatu cerita bagaimana dari Nahdlatul ini kita bawakan kepada masyarakat melalui manajemen. Ya, saya akan kesana dulu. Silakan ingat hafal dulu pertanyaan yang akan datang supaya orang dapat melihat bagaimana tingginya filosofi orang Batak. Saya mensetarakan hula-hula di dalam kelompok kantor atau perusahaan adalah atasan. Sedangkan dengan tubuh adalah sejawat. Buruh adalah bawahan. Bagaimana kita menerapkan manajemen dari Nahdlatul? Apabila kita berada di suatu kantor, kita sebagai orang Batak, bagaimana kita meletakkan diri kita, mempraktekkan fungsi-fungsi dari Nahdlatul itu di kantor kita. Karena kita pun di kantor suatu sisi pernah menjadi atasan dari beberapa orang kali. Pada ketika itu juga kita bawahan dari atasan kita, ya, dan menjadi sejawat dari kawan-kawan yang selevel dengan kita. Jadi artinya setiap saat di mana kita berada sahabat dengan di masyarakat, kita berada selalu tatanan dari Nahdlatul. Kita pada waktu itu juga jadi buah. Kita pada waktu itu juga dengan sahabat juga, dan kita pada waktu itu juga jadi buah. Artinya, ya, kalau kita lagi berhadapan dengan teman sejawat kita, itu yang dinamakan dalam Hata Batak manat berdonatu. Yang paling kita harus hati-hati di kantor adalah kepada teman sejawat, karena itu yang bisa sikut menyikut, mencari kesempatan. Ya. Itu. Nah, orang Batak sudah sudah mengatakan itu dari dulu. Manat, hati-hati dengan dengan tubuh, hati-hati dengan sejawat. Ya, hati-hati kita. Kalau enggak, bisa kita mampus. Nah, kalau Anda sebagai orang Batak di kantor, Anda harus praktekkan itu pada sejawat-sejawat Anda. Bagaimana Anda bersikap kepada atasan? Sebab merhula-hula kita tunduk kepada atasan kita. Apapun keadaannya, kita harus tunduk kepada atasan kita. Seperti kita merhula-hula. Karena dari hula-hula lah kita mendapat melalui hula-hula lah kita seakan-akan menurut kepercayaan orang Batak mendapat berkat. Hula-hula dalam ini pas-pasu. Nah, sekarang juga atasan lah yang memberikan kita apakah pangkat, apakah penempatan dan lain sebagainya. Ya, makanya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita itu bagaimana kita merhula-hula sebagai orang Batak. Begitulah kita seyogianya beratasan. Bagaimana dengan bawahan? Elek merburu. Kita harus lebih penganyom kepada bawahan-bawahan kita. Kita harus penganyom, elek. Ada istilah orang Batak, jangan sampai manete iluni boru. Itu paling susah. Jangan sampai menete iluni boru. Itu sangat berbahaya dalam kehidupan orang Batak. Nah, demikian juga kita di dalam kepada bawahan kita. Jangan sampai dia merasa
ya sangat disakiti, sangat tidak dihormati. Duanya itu nebus ke apa? Ke Tuhan. Ya. Duanya itu apa? Nggak sangkut itu duanya itu. Apapun yang menghalangi di angkasa ini, enggak. Itu tembus duanya itu. Kalau sempat bawahan kita itu berdoa melaporkan sikap kita kepada Tuhan. Ya. Itu hati-hati. Jadi orang Batak juga demikian. Ya. Anak perempuannya jangan sampai menangis karena apa? Cakap atau tindakan kita. Kalau enggak bahaya. Ya. Itulah dalam tatanannya. Nah sekarang kembali kepada Pajambaran dalam tatanan manajemen. Pajambaran itu adalah bagian yang harus diserahkan dan dibagi-bagi kepada suhud. Di kantor kita katakanlah dalam suatu hal adalah suhud. Dengan kata lain, apabila ada pendapatan, ya, maaf, resmi atau tidak resmi, bagi menurut posisi daripada masing-masing orang. Jangan sampai Anda sendiri yang menghomor-homor, artinya mengantonginya. Disitulah banyak orang banyak orang keliru sekarang ini. Ya. Apabila datang perlembaran sama dia di kantong sendiri tanpa memperhatikan kawan sejawat terutama dan atau rohani terutama. Itu apa? Itu aplikasinya di dalam kehidupan memakai perjembaran. Ya. Orang Batak yang bekerja dimanapun, kalau ada datang tuduh-tuduh di sepanganan kepada dia, supaya dia selamat, supaya dia berhasil dalam karirnya, maka dia harus mau berbagi. Ya. Itulah yang paling saya pelajari, yang saya praktekkan dalam kehidupan saya selama ini, dalam bekerja sebagai dalam tatanan manajemen. Jadi perjambaran itu apa yang dikasih di undangan itu di kita yang menjadi pembaginya, bagilah sesuai dengan fungsi-fungsinya. Demikian juga di kantor. Keuntungan perusahaan dan atau sesuatu yang kita dapat di perusahaan itu bagilah kepada orang-orang menurut kedudukannya di sana, supaya mereka ini juga mempunyai katakanlah semangat kebersamaan di dalam perjalanan. Ya. Mbak, saya bisa ya? Ya, silakan. Pemikiran saya seperti ini Pak, kan konsep Dalian Natul ini tadi seperti yang saya dengarkan tadi, kan ada hula-hula, ada potongan tubuh, ada boru. Nah, dalam perkembangan marga orang Batak, tentu ini sudah mulai mengalami pergeseran. Misalnya kita ambil contoh marga Simamora. Marga Simamora itu abang adik dengan Manalu. Artinya awalnya mereka ini dengan satu dua. Lalu pada perjalanannya bisa Simamora menjadi hula-hula dari Manado. Nah, bagaimana Dalian Natul ini bisa berperan dalam situasi yang seperti ini? Enggak, juga sama saja, tidak, artinya fungsi-fungsi itu yang difungsikan. Apakah itu tadinya kawan dengan tubuh, kawan sejawat atau bagaimana, itu enggak ada persoalan. Kita selalu melakukan sesuatu sesuai dengan kedudukan dan fungsi kita pada ketika itu. Sama dengan di kantor. Tadinya kita kan katakanlah sejawat, ya. Pada ketika yang lain, kawan kita duluan naik pangkat, ya dia atasan kita. Kan itunya sekarang. Berarti filosofinya itu yang mesti diterapkan. Yeah. Filosofinya, pandangan hidupnya itu yang diterapkan
dalam marga-marga itu? Iya. Bukan karena sekarang marga itu ada yang sudah saling Enggak, kawin, saling tidak ada pengaruh. tidak mempengaruhi. Enggak. Karena pandangan hidupnya yang mesti Pandangan dibawa. apa, Pak? Status mereka di dalam Nahdlatul itu yang difungsikan. Iya. Ya kita kan di kantor juga demikian kan. Ada yang duluan kawan apa naik pangkat, bos kan di dunia sekarang. Ada yang muda udah tinggi. Ada yang kedudukannya. Ada yang belakangan datang ke apa? Terus kepala dinas dia. Terus kepala dinas dia ya bos. Iya. Kan statusnya itu yang harus kita apa kan? Iya betul. Kita ikuti ya. Itu status ya. Nah jadi artinya dalam apa tatanan dari Nahdlatul ini selalu kemanapun Anda berada adalah Anda pernah ya jadi atasan, pernah jadi sejawat, pernah jadi bawahan. Dalam suatu saat keadaan itu harus ada, sama dengan apa di Paradato. Kalau kita duduk di suatu keadaan, kita pada ketika itu bisa nomor 1 2 bisa menjadi boru. Iya, bisa jadi boru, bisa jadi hula-hula. Nah, artinya keseimbangan itu karena kita pernah pada 3 fungsi tersebut, maka keseimbangan perlakuan dan sifat dan keadaan kita harus kita setarakan sedemikian rupa supaya tetap seimbang, supaya kita bisa selamat. Itu aja filosofi Habatakul itu yang sangat luar biasa. Nah, untuk yang sekarang Pak, untuk yang sekarang ini, yang sekarang kita bagaimanalah Bapak bisa melihat itu sekarang? Apakah itu masih bertumbuh di tengah masyarakat atau di kalangan orang Batak atau sama sekali sudah tidak ada lagi? Prinsip itu tetap ada dan berlaku. Hanya saja orang per orang kita lihat ada yang mempraktekkannya, ada yang tidak, kan ini sekarang kan. Nah, orang yang yang saya katakan tadi mampu menseimbangkan ketiga fungsi ini dalam setiap keadaan, dia selamat. Tapi orang yang tidak mampu menseimbangkan ketiga fungsi ini dalam setiap keadaan, maka dia bisa oleng, bisa gagal. Ya. Itu aja. Artinya saya hanya menasehatkan kepada orang yang misalnya ngomong dengan saya dimanapun, ini 3 fungsi ini harus diseimbangkan. Kalau Anda orang Batak, tengok bagaimana Anda berhula-hula, bagaimana Anda berburu, bagaimana berhula. Kalau bukan orang Batak, saya katakan keseimbangan daripada apa itu ya saya katakan, Anda kan pernah sejawat, Anda kan pada suatu ketika menjadi atasan, Anda menjadi bawahan. Nah, sebagai bawahan bagaimana Anda bertindak? Sebagai hula-hula bagaimana Anda bertindak? Itu yang harus keseimbangan itu yang harus dilihat dan selalu dilihat dengan tungku kakinya yang 3 ini harus sama, harus rata. Artinya kemampuan kita untuk bersejawat, beratasan dan berbawahan itu harus kita bisa sama dengan kita marhula-hula, doh marboru. Mau marhula-hula pincak kita doh marboru itu yang makanya godang eden wae nganongah bertangga pudi kan, aduh itu ngerikan itu. Itulah yang tidak tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan dari Nahdlatul. Kalau sudah bertangga pudi, sabar mainan, paha punya itu. Ya mana bisa dong. Orang dia yang yang kumpulin duit kepada orang lain yang harus duluan, orang tuanya tidak, kan sudah nggak benar. Artinya nggak ada keseimbangan daripada sinyonya ini bagaimana berorang tua dan ke atas dan bagaimana ke bawah. Itu ya. Itu yang agak sulit kita sekarang. Jadi harus tempatkan diri Anda sedemikian rupa dengan suatu status dan posisi bahwa Anda pada ketika itu adalah domatu, adalah hula-hula, adalah boru.
Walaupun Anda ketika itu sebagai hula-hula, tetapi pikiran mengatakan bahwa Anda pernah juga menjadi boru dan sebagainya, supaya Anda nanti dalam menerima tuduh-tuduh panganan atau apapun itu selalu berpikir bahwa ada hula-hulaku, bahwa ada dengan tubuhku, dan bahwa ada boruku. Kalau enggak demikian kacau. Makanya itu apa? Tinggi kali betul-betul apa falsafah dari Nahdlatul ini. Ya. Kemana pun kita bisa bawa. Apalagi kita orang kantoran. Hebat itu apa dengan Nahdlatul filosofi. Jadi bagi orang-orang Batak yang mau mempraktekkan itu pasti berhasil. Kujamin. Ya, praktekkan itu. Satu lagi di luar itu saya ingin nitip pada kesempatan ini kepada Tuhan Maha Patahir, ya, Maha Tabarma. Ikut tululak kalau kita dijuru dalam segala hal. Tul. Alan molo dua lak kalau boy HP Jakarta isi molo starting mana menunggu sementara menunggu kita duduk disangkau duduk dulu jatuh kita. Ada yang betul laka tidak mungkin. Ya, bagi orang-orang yang mau berhasil harus ditinggalkan ke di depan. Artinya harus kompeten yang lebih positif. Nah, kalau kita sudah ya ini untuk adik-adikku anak-anakku mahasiswa. Anda buat kemampuan Anda tinggal langkah di depan. Kalau Anda sudah bekerja nanti, pasti berhasil, pasti Anda dicari. Apalagi sekarang sudah menerima pegawai dengan sistem komputer. Nah, pasti. Sedangkan sekarang ada sudah fakultas yang mahasiswanya sudah di pinang-pinang oleh perusahaan-perusahaan dengan melihat reportnya di komputer dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda mau berhasil, Anda harus di depan kita. Harus ada kemampuan Anda lebih. Ya. Saya cerita kemarin di Samosir, dikirim juga sama bapak-bapak ini. Saya sarjana pertanian, ya. Tapi saya bisa dikirim atasan saya pada suatu ketika ke Inggris untuk menegosiasi kredit dari Bank Inggris. Dari mana sarjana pertanian punya kemampuan keuangan untuk analis keuangan? Ya karena saya belajar, langkah yang ketiga itu saya akhirnya saya dicari, ya. Akhirnya saya dipilih. Ya, kalau hanya 2 langkah lebih kita dari kawan, nah kalau yang tidak usah ya angka ke-8 lah, ya. Walaupun saya karena itu sebenarnya saya sadar karena waktu mahasiswa dulu saya angka saya hanya C semua, tidak ada yang A. Lulus, asalnya lulus, begitulah, ya. Karena saya nggak pada waktu untuk belajar, karena waktu itu saya ketua mahasiswa, ya, dewan mahasiswa. Nah itu yang harus yang saya mau titip di dalam kesempatan ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk hari depan dengan prinsip-prinsip yang itu tadi, dan bagi anak yang orang-orang muda mahasiswa, silahkan siapkan diri Anda untuk dalam posisi apapun nanti Anda tetap tiga langkah di depan. Tak bisa dicari Anda, ya. Tak usah melamar, dicari. Oke, harap ya. Ayo, berapa lama kita? Sudah. Masih mau lanjut. Berapa lama kita? Baru setengah jam. Oke, masih ada. Anak-anak, kebetulan yang kita ini adalah saya ketua sosial budaya, ya, pariwisata dan pembangunan desa. Jadi sebetulnya ini gawe saya ini.
Jadi bagaimana, siapa yang disebut dengan hula-hula itu sekarang kalau kita adopsi nih ke Pemkak Samosir? Siapa hula-hula sekarang di Pemkak Samosir itu? Nah, siapa ke siapa sekarang? Kalau kita Foksa dengan mereka, kita tidak bagian daripada Dalih Natolu. Kita adalah Naro. Ya maksud kami bukan itu, Pak. Di Pemkak Samosir lah dulu pemerintahannya itu. Siapalah di sana yang disebut hula-hula itu? Ya bupatinya lah, Bapak. Apakah hanya bupati atau ikut misalnya ya, Kapolresnya? Apa? Kapolresnya, Kajatinya? Ya semua itu dalam bidang masing-masing. Artinya waktu Margondang hula-hulata Kapolres. Ya. Waktu begini hula-hulata bupati. Waktu begini hula-hulata jaksa. Artinya semua fungsi-fungsi pemerintahan yang ada sekarang kita harus tepatkan kedudukan status dan kedudukan mereka sebagai hula-hula. Nah, sikap kita kepada mereka harus sikap daripada seseorang yang berhula-hula. Nah, itu yang harus apa? Itu kadang-kadang yang sering orang lupakan. Dia ya katakanlah karena menganggap dirinya sudah begini, dia tidak peduli sama bupati misalnya. Nggak boleh dong. Pada kedudukan pada ulaun itu, pada status itu mereka hula-hula daripada kita. Nah, dengan demikian juga kita harus melihat si dongan tubuh tadi si aparatnya itu. Kan itu sekarang. Pegawai itu yang bisa kita minta tolong. Berutang. Tapi hula-hula itu harus kita lihat dulu, tempatkan mereka sebagai apa? Sebagai mana mestinya dia berutang. Demikian juga Kak itu. Jadi artinya kemanapun kita pergi, kita sebagai pribadi ke kantoran atau kemana, selalu kita menempatkan diri sebagai orang yang berhula-hula kepada yang akan kita tuju. Nah artinya sikap dan cara bekerja, cara cakap dan lain sebagainya itu harus sebagai hormatnya sebagai seorang buruh terhadap terhadap hula-hula. Itu yang penting. Kalau itu kita lakukan aman, ya katakanlah sekarang sedikit agak beda dengan zaman saya, ya. Zaman saya bekerja hubungannya dengan dengan pemerintah, posisi kami sangat tinggi. Ya. Artinya saya sebagai administrator di salah satu tempat, bupati sama saya dalam tanda kutip masih hormat, ya dulu. Kalau sekarang enggak lagi Pak. Manajer atau ADM di kebun itu hanya kecamat. Artinya bupati sudah bisa memarahi ADM dalam tanda kutip. Ya. Artinya makanya kita harus situasional dalam melihat apapun keadaannya. Sekarang sudah bagaimana dan sekarang sudah bagaimana. Pola hidup, pola bercakap-cakap dengan orang juga kita harus kita dapat menyesuaikan diri. Jangan kita selalu artinya membawa kita sendiri, keinginan. Kita lihatlah milurnya, lingkungannya kira-kira begitu. Jadi bisa kita simpulkan Pak ya, sistem kekerabatan orang Batak itu bisa diterapkan di pemerintahan. Ya. Misalnya kalau di Pemkak Samosir itu karena kebetulan itu wilayah kerja kita Foksa, mitranya Foksa ini. Jadi di sana harus kita perlakukan atau katakanlah pejabat di sana harus memperlakukan bupati, Kajati, Kapolres sebagai hula-hula. Tapi yang kita inginkan sebetulnya supaya ini bisa diterapkan, mereka harus hula-hula yang benar. Nggak boleh kita suruh orang itu benar atau tidak Pak.
Iya, alasannya? Ya nggak boleh orang dia itu bukan manusia yang enggak, kita yang harus menyesuaikan diri kepada keinginan mereka. Mereka nggak boleh kita atur supaya begini-begini, enggak dong. Bagaimana pola, cara, sistem, cara kerja mereka kita Kita ikuti. Iya, kita manut. Nggak boleh. Makanya kita harus melihat dulu ini mereka itu bagaimana. Makanya saya bilang tadi seperti kita Maradat, saya tidak bisa memaksakan diri di Humbang kalau saya jadi hula-hula untuk menerima kepala perjebaran. Karena itu adalah harus mereka pakai sebagai marsipitudai. Nggak boleh. Saya harus datang ya, kepada suluk mereka. Asing dua sulukna. Asing rupukna. Tak bisa. Lihat mereka cara mereka baru kita sesuaikan. Jangan kita suruh misalnya bupati harus begini, nggak boleh dong. Nggak boleh. Jalan lagi dari Natolu. Nggak jalan, salah dari Natolu dia nggak jalan jadinya. Nggak jalan, Pak. Makanya saya katakan tadi, di setiap daerah berbeda cara adat kita. Kita harus menyesuaikan. Tata cara mereka bagaimana bekerja. Kita harus pelajari dulu kalau kita mau bekerja sama dengan mereka. Sama yang saya katakan tadi, ya kemarin tadi. Ya. Kalau kita ditanya berapa 5 kali 5? Berapa? Yang benarnya 25. Yang benarnya 25 kan? Kalau 25 itu kau bilang lama kok. Nah itu. Nah, jadi bagaimana harus sebaiknya kita jawab kalau zaman sekarang ini? Maunya Bapak kira-kira berapa ya? Karena 25 itu bisa 30 kurang 5. Ya. Bisa 28 kurang 3. Tidak selamanya harus 25. Nah, inilah fleksibelnya kehidupan ini. Tidak selamanya. Kira-kira Pak, bagaimana kita bikin? Kan begitu nih, kalau kita mau berunding. Kita bikin 30, kurang 5. Kan gitu. Kalau kita bikin pas 25, iya pas. Nggak ada. Itulah. Nggak ada. Iya kan? Itu. Jadi kita berhadapan dengan siapa harus demikian. Kita harus lihat dulu dengan dia dia akan mengatakan yang persis 5 kali 5 ada 25 atau mengatakan 30 kurang 5 kurang 5 atau 28 kurang kurang 3. Kalau 28 kurang 3 berarti 3 itu ya 3 kan begitu. Ada tempat ya. Nah itulah 3 itu ada 3. Itu udah petualangan minggu itulah manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan. Karena lingkungan mempengaruhi. Jangan kita bodoh kita mengatakan 55 hanya 25 lah boleh. Tapi situasi berbeda-beda. Jadi kami nanya dulu Pak Setangga, apakah Bapak menerapkan pelaksanaan dari Delihan Natolu itu seperti itu maka bisa mencapai posisi tinggi di perkebunan? Barangkali saya tidak mengatakan karena itu. Saya selalu bekerja dengan perubahan itu aja. Ya. Saya selalu bekerja. Saya selalu menempatkan diri saya 3 langkah di depan. Saya selalu menempatkan diri saya, melihat diri saya. Kalau waktu saya menjadi ADM, saya bagaimana melihat kawan-kawan saya ADM. Ya. Waktu saya sudah jadi direktur, saya juga melihat bagaimana saya bersikap
melihat termasuk jauh tadi. Tetap menyesuaikan ya. Menyesuaikan diri, kedudukan kita pada ketika itu. Kalau misalnya saya dinas ke Jakarta, saya menganggap semua manusia di kantor menteri itu adalah menteri. Hula-hula lagi. Ya, kelompok hula-hula lah itu. Apakah itu pasukannya Pak Menteri, apakah itu ajudannya, itu apa, saya hormat dalam status dia sebagai hula-hula. Begitu Pak. Karena saya misalnya saya harus apa? Harus berhadapan dengan mereka. Ya. Walaupun dia hanya staf biasa, saya ada mengurus sesuatu. Kalau saya tidak menempatkan dia sebagai bagian daripada hula-hula, nggak jalan Pak kerja saya, nggak diacu. Tapi tempatkan dia sebagai apa? Bagian daripada hula-hula. Aman Pak. Minum kopi lah dulu Bapak di situ katanya, kan aku kerjain, kan begitunya. Begitu Pak kalau kita bekerja. Jadi kadang-kadang kawan, iya karena ini tuh apa staf biasa atau kerani apa di kantor menteri sana. Kurang apa dia atau apa dia? Nggak jalan, malah kita mungkin dia apa dibisiin dia sama kawannya. Ada juga nggak usah layani katanya, mampus kita. Nah iya, dong itu terpakai gitu tadi kan. Habis ongkos pesawat. Habis ya. Ongkos hotel pun bertambah. Tapi kalau kita tempatkan mereka, dia adalah hula-hula, walaupun menjadi kerani, kelompok dia kelompok hula-hula Pak, itu aja, aman Pak. Betul Bapak isinya. Hijau musik kopi nih. Hijau kopi. Fakta loh Pak, saya tidak berdosa. Kalau saya ke kantor menteri, ada itu apa yang apa pelayan di kantor. Kalau saya pindah dari ruangan ke ruangan, diikuti oleh kopi saya itu oleh si pelayan. Cantik kan? Dan malah dikateng nyamang. Enggak. Itu kita menempatkan dia, walaupun dia pesuruh apa di sana, kayak kalau kelaskan dia sebagai kelompok hula-hula, itu aja. Ya tahu dong. Aduh sama ini Pak. Kopi itu berdalan, itu dia pindah ke ruangan, itaruhun di hutan, itu dia lanakin Pak Tanggang ini. Ini malahnya hanat dong, kompak na kita kan. Loh, tukang kopi itu kompak. Dengan parkir niba itu di Sarayhon. Labung niya mobil menteri, itu tuh. Ada be. Alam Bapak. Udah? Sudah ya? Tutup Mbak. Jadi sudah banyak yang kita dapat masukan dari Amang Sitanggang yang merupakan pemrakarsa Samosir pertama dan juga tokoh adat. Di rumah ini loh dibicarakan pertama kali untuk membentuk apa Kabupaten Samosir. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi tentang pelaksanaan dari Dalihan Natulu itu rupanya bukan hanya di Samosir saja, itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita orang yang keturunan Samosir tapi yang berdomisili di luar Samosir. Prinsip Dalihan Natulu itu tidak ketinggalan zaman, bahkan sangat cocok untuk diterapkan. Tinggi apa itu? Untuk memperoleh atau mendapatkan keberhasilan dalam bidang apapun. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Sitanggang tadi, wacana atau pengetahuan kita tentang penerapan dari Dalihan Natulu itu dan juga artinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapat kesuksesan. Jadi terakhir kami mengucapkan terima kasih Pak Tanggang atas waktu dan ya penjelasan dan kesediaannya memberikan tempat ini dan kesediaan Bapak untuk membagi pengetahuannya dan ilmunya ke kami yang lebih muda ini supaya kami memahami apa sebetulnya arti dari Dalihan Natulu itu. Sebagai kami tidak bisa mengasih apa-apa ke Bapak, tapi kami berjanji akan melestarikan prinsip-prinsip Dalihan Natulu itu dalam hidup kami. Maka akhir kata kami mengucapkan terima kasih
kepada Pak Sitanggang dan Ibu dan semua keluarga. Horas! Horas. Horas! Horas! Horas!